Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Pak Jumanta Hamdayama, biasa dipanggil dengan Pak Jumanta. Bapak diberikan amanah oleh kepala sekolah untuk mengampu mata pelajaran PPKN di kelas 10. Pada pagi hari ini kita akan belajar Pancasila dan Kewarganegaraan, khususnya yaitu di KD yang pertama. KD yang pertama untuk pelajaran PPKN itu membahas mengenai menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Inilah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Pada pembelajaran nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara, nantinya kita akan belajar mengenai sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia, kemudian kedudukan dan fungsi kementerian-kementerian negara serta lembaga-lembaga pemerintahan negara, dan sebagainya. Nah, untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, kita akan mempelajari mengenai lembaga-lembaga yang ada di dalam struktur Undang-Undang Dasar 1945. Nah, adik-adik semuanya nanti bisa melihat di depan, di sana ada struktur ketatanegaraan kita sebelum kita mengalami amandemen UUD 45. Di mana di sana masih ada lembaga tertinggi negara yang namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, setelah terjadinya amandemen UUD 45, itu terjadi perubahan dalam sistem kita bernegara. Tidak ada lagi yang namanya lembaga tertinggi negara, tetapi yang ada adalah lembaga-lembaga negara. Dan kedudukan tiap lembaga itu sama sederajat, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Yang membedakan antar lembaga hanyalah fungsi dan tujuan dari lembaga-lembaga tersebut. Nah, adik-adik bisa melihat semuanya. Di sana ada yang namanya KPU, ada yang namanya BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, ada yang namanya Bank Sentral atau Bank Indonesia, ada yang namanya Presiden. Nah, ini Presiden adalah lembaga eksekutif, adik-adik ya. Lembaga eksekutif itu adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang atau lembaga yang melaksanakan pemerintahan negara. Nah, di kita lembaga eksekutifnya dipegang oleh presiden beserta jajarannya, yaitu kementerian-kementerian terkait. Nah, berikutnya adik-adik semuanya, ada DPR ya kan, ada DPD. Nah, ini adalah lembaga legislatif. Apa lembaga legislatif? Mungkin adik-adik pernah belajar di SMP kan. Lembaga legislatif itu adalah lembaga untuk membuat undang-undang. Nah, di kita lembaga yang untuk membuat undang-undang adalah DPR dan DPD. Nah, kalau DPR itu adalah lembaga perwakilan dari partai politik. Kemudian kalau DPD adalah lembaga perwakilan dari daerah. Kedua-duanya ini dipilih dalam pemilu, ya. Berikutnya ada lembaga kehakiman atau lembaga yudikatif, yaitu ada Mahkamah Agung, kemudian ada Mahkamah Konstitusi, dan ada Komisi Yudisial. Nah, ini berbeda-beda fungsinya. Nanti ke depan kita akan belajar lebih lanjut mengenai apa fungsinya, apa tugasnya dari tiap-tiap lembaga. Ternyata nanti akan berbeda-beda ada semuanya ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita hanya membahas mengenai perbedaan antara lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif, yang notabene itu adalah teorinya Montesquieu, yaitu teori trias politika. Mungkin adik-adik di SMP sudah belajar mengenai hal itu. Nah, untuk evaluasi pertemuan kita pada pagi hari ini, nanti adik-adik bisa melihat di depan, yaitu ada soal, sejumlah 5 soal yang harus dijawab oleh adik-adik. Dan ini semuanya sudah saya jelaskan tadi. Demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita membawa keberkahan bagi kita semuanya dan adik-adik bisa memahami dari apa yang sudah Bapak jelaskan tadi ya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.